Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Novia Khairunisa dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil resum buku yang berjudul Fonologi Bahasa Indonesia, Tinjauan Deskriptif Sistem Bunyi Bahasa Indonesia. Judul buku Fonologi Bahasa Indonesia, penulis Mas Nur Muslih, penerbit PT Bumi Aksara. Baik, di sini langsung saja fonologi dan bidang pembahasannya. Apa itu fonologi? Fonologi adalah kajian mendalam tentang bunyi-bunyi ujar diselidiki oleh cabang linguistik. Bunyi ujar dapat dipelajari dengan dua sudut pandang tersebut. Yang pertama, bunyi ujar dipandang sebagai media bahasa semata atau ubahnya seperti benda atau zat atau fonetik. Yang kedua, bunyi ujar dipandang sebagai bagian dari sistem bahasa atau fonemik. Baik, selanjutnya ada fonologi dalam cabang linguistik. Fonologi berguna bahkan sering dimanfaatkan oleh cabang-cabang linguistik yang lain, baik linguistik teoritis maupun terapan. Misalnya morfologi sintaksis, semantik, leksikologi, dialektologi, pengajaran bahasa, dan psikolinguistik. Di sini juga ada penyusun ejaan bahasa. Ejaan adalah peraturan penggambaran atau pengembangan bunyi ujar suatu bahasa. Bunyi ujar ada dua unsur, yaitu segmental dan suprasegmental. Maka ejaan pun menggambarkan atau melambangkan kedua unsur bunyi ujar tersebut. Selanjutnya ada kondisi kajian fonetik. Kajian fonetik di barat. Kajian linguistik dilakukan dengan cara saintifik atau ilmiah. Sejarah perkembangan kajian fonetik. Pengkajian fonetik ditangani secara serius. Di sini juga ada beberapa tokoh ilmu fonetik. Yang pertama, Bertil Malbrecht, yang kedua J.D. O'Connor, yang ketiga David Ambererombi. Selanjutnya di sini juga ada tahapan komunikasi. Kegiatan berkomunikasi lisan dimulai dari otak pembicara. Proses pembentukan bunyi. Bunyi adalah getaran atas benda apa saja karena adanya energi yang bekerja. Yang pertama ada arus udara, yang kedua ada pita suara, yang selanjutnya ada alat-alat ucap. Di sini juga ada organ-organ tubuh yang dipergunakan sebagai alat ucap dapat dibagi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama ada komponen supraglotal, yang kedua ada komponen laring, yang ketiga ada komponen subglotal. Di sini juga ada klasifikasi bunyi segmental dan bunyi segmental bahasa Indonesia, pokoid dan kontoid. Dasar klasifikasi bunyi segmental, ada tidaknya gangguan mekanisme udara, arah udara, pita suara, lubang lewatkan udara, mekanisme artikulasi, cara gangguan, tinggi rendahnya lidah, maju mundurnya lidah, bentuk bibir. Di sini juga ada bunyi pokoid. Apa itu bunyi pokoid? Bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa adanya hambatan udara. Di sini juga ada bunyi kontoid. Bunyi kontoid yaitu bunyi yang dihasilkan dengan sekatan atau hambatan aliran udara. Di sini juga ada diptong dan kluster. Penangkapan bunyi ini ditandai dengan satuan hembusan udara ketik bunyi itu diucapkan. Yang pertama ada diptong. Diptong atau pokoid rangkap ini berhubungan dengan sonoritas atau tingkat kenyaringan suara bunyi. Selanjutnya ada kluster. Bunyi kluster atau konsonan rangkap atau dua atau lebih. Ini merupakan bagian dari struktur fonetis atau fonotaktis yang disadari oleh penuturnya. Di sini juga ada silaba atau suku kata. Silaba atau suku kata sudah lama dikenal, terutama dalam kaitannya dengan sistem penulis didasarkan atau suku kata ini, yang disebut tulisan silabari. Di sini juga ada klasifikasi fonem bahasa Indonesia. Pengklasifikasian fonem bahasa Indonesia didasarkan pada pola pengklasifikasian bunyi yang bisa dilakukan oleh fonetisi. Selanjutnya ada fonem dan grafem bahasa Indonesia. Fonem ini merujuk pada satuan bunyi terkecil yang membedakan makna, sedangkan grafem merujuk pada sistem pelambangan bunyi atau fonem yang berbentuk huruf. Di sini juga ada bunyi-bunyi suprasegmental. Yang pertama ada nada. Dalam penutur tinggi rendahnya atau nada, suara tidak fungsional atau tidak membedakan makna. Selanjutnya ada tekanan. Tekanan dalam tuturan bahasa Indonesia berfungsi membedakan maksud dalam tataran kalimat atau sintaksis, tetapi tidak berfungsi membedakan makna dalam tataran kata atau leksis. Selanjutnya ada durasi. Durasi atau panjang pendek ucapan dalam bahasa Indonesia tidak fungsional dalam tataran kata, tetapi fungsional dalam tataran kalimat. Selanjutnya di sini ada jeda. Jeda atau kesenyapan ini terjadi di antara dua bentuk linguistik, baik antar kalimat, antar frase, antar kata, antar morfem, antar silaba, maupun antar fonem.
Selanjutnya di sini ada intonasi. Berbeda dengan nada, intonasi dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam pembedaan maksud kalimat. Selanjutnya ada perubahan bunyi dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada asimilasi, selanjutnya ada disimilasi, ada modifikasi vokal, ada netralisasi, ada zeroisasi, ada metatesis, ada diptongisasi, ada monoptongisasi, dan yang terakhir yaitu ada anaptiksis. Baik, di sini yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu fonologi merupakan fondasi bagi pemahaman struktur bahasa Indonesia melalui pengenalan fonem, variasi bunyi, proses fonologis, dan kaidah fonotaktik. Pembacanya dibekali kemampuan untuk menganalisis, menilai, dan menggunakan bahasa Indonesia secara benar dan ilmiah. Fonologi bukan hanya kajian teoretis, tetapi juga penting dalam pengajaran bahasa, pelafalan, ejaan, dan komunikasi yang efektif. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.